Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat saja tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu harap kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari ibu. Salam SFD. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi fluida statis. Fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam, biasanya membahas tentang tekanan pada fluida ataupun yang diberikan fluida pada objek yang tenggelam di dalamnya. Ketiga ini adalah bahasan pokok utama, yaitu massa jenis. Massa jenis adalah besaran massa jenis ini berhubungan dengan hukum Archimedes, termasuk konsep-konsep yang ada pada hukum Archimedes tersebut. Kemudian yang kedua, tekanan. Tekanan ini nantinya akan terbagi menjadi 3 hukum, yaitu hukum hidrostatika dan hukum Pascal. Kemudian masuk ke viskositas. Viskositas ini berhubungan dengan tegangan permukaan dan kecepatan terminal serta gaya Stokes. Yang pertama kita akan masuk ke massa jenis. Secara matematis dapat dirumuskan menjadi Rho sama dengan M per V. Massa jenis ini merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai massa suatu benda dibagi dengan volumenya. Di mana Rho satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah volume dengan satuan meter pangkat 3. Secara kasar, massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda dapat mengapung di permukaan air seperti gambar berikut ini. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya, air dan benda ini. Kalau benda ini bisa berada di atas air, maka benda ini memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Dan pada gambar yang kedua itu melayang, berarti massa jenis air dan massa jenis benda ini sama. Nilainya itu sama. Kemudian kita masuk ke gambar yang ketiga, yaitu tenggelam. Jika tenggelam, berarti massa jenis benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air, yaitu Rho. Contoh lain dari aplikasi konsep massa jenis adalah bisa kalian lihat pada gambar di atas ada air digabungkan dengan minyak. Di sini bisa kita lihat minyaknya terletak di atas ya. Berarti massa jenis minyak ini lebih ringan ataupun lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Makanya air ini terletak di atas. Konsep terapung, melayang, dan tenggelam ini dipakai oleh insinyur kapal dalam merancang kapal. Perhatikan gambar berikut. Dari sini prinsip ini yang dipakai sehingga kapal selam dapat menyelam dan mengapung kembali di permukaan laut. Kapal selam akan terapung di permukaan laut dengan catatan kapal selam ini memiliki massa jenis yang lebih kecil dengan massa jenis air. Jadi kapal selam bisa mengapung. Ketika kapal selam ingin melayang di dalam air, maka kapal selam ini akan memasukkan air laut ke dalam bagian dok kapalnya. Sehingga massa jenis kapal ini nilainya akan sama dengan massa jenis air. Sehingga kapal selam akan melayang. Kapal selam ini akan tenggelam bila mana kapal selam ini memiliki massa jenis lebih besar dari air. Caranya dengan memasukkan air laut sebanyak-banyaknya ke bagian penampang air laut. Maka itulah yang akan membuat kapal menjadi tenggelam. Kemudian kita akan masuk ke tekanan gauge. Tekanan gauge adalah
selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Nilai tekanan yang diukur oleh alat ukur tekanan adalah tekanan gauge ini. Sementara tekanan sesungguhnya disebut sebagai tekanan mutlak. Dapat dirumuskan secara matematis, tekanan mutlak sama dengan tekanan gauge ditambah dengan tekanan atmosfer. Contohnya dapat kita lihat sebuah ban yang mengandung udara dengan tekanan gauge 2 atm atau diukur oleh alat ukur memiliki tekanan mutlak 3 atm. Hal ini dikarenakan tekanan atmosfer pada permukaan laut kira-kira 1 atm. Sekarang kita masuk ke tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi luas bidang tersebut. Secara matematis dapat dirumuskan menjadi P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Dengan satuan SI itu satuannya adalah Pascal. Untuk konversi Pascal sendiri, 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter pangkat 2. 1 milibar atau MB sama dengan 10 pangkat minus 3 bar. 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 atm sama dengan 76 cm Hg. 1 atm sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian 1 atm sama dengan 1,01 bar. Kemudian 1 torr sama dengan 1 mm Hg. Oke, sekarang kita akan masuk ke tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Gaya gravitasi menyebabkan air dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Tertariknya ke bawah zat cair ini menyebabkan semakin tinggi zat cair dalam wadah. Maka, semakin berat zat cair tersebut sehingga makin besar juga tekanan zat cair pada dasar wadah. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendirilah yang kita sebut tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah dan dapat didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang diukur berdasarkan kedalaman objeknya. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan menjadi pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana Rho adalah berat jenis air atau massa jenis air. Massa jenis air ini kalau misalnya tidak dituliskan di suatu soal, maka massa jenisnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Dan H adalah titik kedalaman yang diukur dari permukaan. Contoh tekanan hidrostatis yang lain adalah yang pertama tekanan saat berenang. Tekanan saat berenang ini yang menyebabkan gerakan semakin sulit di kedalaman karena tekanannya semakin kuat. Kemudian dasar bendungan dibuat lebih tebal di bagian dalam untuk menahan tekanan air. Bisa kalian lihat ini gambar bendungannya, berarti yang di dalam itu lebih tebal supaya bisa
menahan tekanan air. Kemudian kita masuk ke pemasangan infus. Diletakkan di tempat tinggi agar gaya gravitasi membantu cairan infus masuk ke tubuh yang memiliki tekanan hidrostatis dalam darah. Kemudian kita masuk ke hukum pokok hidrostatika. Oke, sekarang kita akan masuk ke hukum pokok hidrostatika. Coba perhatikan gambar di samping. Di sini ada sebuah gambar bejana berhubung yang diisi dengan zat air cair dengan ketinggian dari masing-masing permukaan yaitu sama walaupun bentuk dari tabungnya ini berbeda. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tekanan yang dialami oleh suatu titik di setiap tabung? Samakah tekanan total di titik A, B, C, dan D yang segaris? Di sini kita beri dulu nama bejananya. Kita beri bejana A, bejana B, bejana C, dan bejana D. Hukum pokok hidrostatika berbunyi, semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Jadi, walaupun bentuk penampang tabung berbeda, maka besarnya tekanan total di titik A, B, C, dan D adalah sama. Jadi sama ya anakku ya. Tekanan totalnya itu sama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ke dalam sebuah pipa U dimasukkan air dan minyak sehingga dicapai keadaan stabil, seperti gambar. Massa jenis air dan minyak berturut-turut adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan 800 kg per meter pangkat 3. Tentukan perbedaan ketinggian air dan minyak. Oke, di sini sudah ada diketahui dia ro air, ro air, ro minyak sudah, dan H air. Yang ditanyakan adalah perbedaan ketinggian air dan minyak, berarti selisihnya ya anakku. Oke, terlebih dahulu kita akan memakai rumus P air sama dengan P minyak. P air kita turunkan ro air dikali G dikali H air sama dengan ro minyak dikali G dikali H minyak. Kemudian G-nya kita matikan karena bisa habis 10 bagi 10 1. Kemudian ro air turun 1000 dikali 8 H air sama dengan 800 dikali H minyak. Kemudian H minyak sama dengan 1000 dikali 8 adalah 8000 per 800. Hasilnya adalah 10 cm. Kemudian delta H sama dengan H minyak dikurang H air. Karena dari gambar bisa kita lihat lebih tinggi ya minyak dibandingkan dengan air. Berarti 10 dikurang 8 sama dengan 2 cm. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu harapkan semuanya tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Jangan bermalas-malasan dan nilai karakter SFD apakah yang dapat kalian ambil dari video pembelajaran kita hari ini? Nanti kalian tuliskan di jawaban soal nomor 3.